محمد ياسر سيد الشهداء وبعث الله Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa hatta yafi'a iramnillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran daiman ila yaumiddin amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya berwasiat lebih khusus kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah Jumat sekalian, marilah untuk terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan berbagai keutamaan sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Makna bulan haram adalah bulan yang dimuliakan. Di antara keempat bulan tersebut adalah Zulhijjah, yakni bulan yang di dalamnya terdapat satu hari ketika umat Muhammad SAW berkumpul di padang Arafah melaksanakan syariat haji. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, setiap memasuki bulan haji kita akan teringat dengan kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Itulah sebabnya berbagai aktivitas ritual haji banyak yang terhubung dengan kisah keluarga beliau. Dari kisah beliau alaihissalam kita banyak belajar, banyak hal yang harus dipelajari dari kisah beliau. Yang pertama, kita belajar tentang keberanian yang menyampaikan kebenaran dan menentang kebatilan. Kita ingat bagaimana Ibrahim alaihissalam berdialog dengan meluruskan sesat pikir yang dialami kaumnya. Hal ini bisa kita lihat dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala Ibrahimu li abihi azara atatahidu asnama alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Ajar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan di dalam surat Maryam ayat 42 menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun. Ayat tersebut menggambarkan keberanian Nabiullah Ibrahim alaihissalam meluruskan kesalahan yang dilakukan kaumnya dalam hal keyakinan. Kisah Ibrahim alaihissalam mengajarkan bahwa menyampaikan kebenaran itu sangat penting dan wajib hukumnya. Ia dilakukan untuk mengubah pandangan yang salah di tengah masyarakat, terutama ketika kebenaran telah bercampur dengan kebatilan. Yang batil dianggap benar dan yang benar dinilai batil.
Dorongan untuk meneladani Ibrahim alaihissalam sangat besar. Terlebih saat ini ketika banyak hoax atau berita bohong berseliweran di sekitaran kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, umat harus berani untuk meluruskan kesesatan berpikir, ketidaksohihan informasi, kekeliruan cara pandang terhadap Islam, dan bentuk-bentuk kerancuan lainnya di tengah masyarakat. Ini artinya umat juga jangan malah menjadi bagian dari pengusung kesalahan berpikir di tengah masyarakat. Dan yang kedua yang harus dipelajari dari peristiwa Ibrahim alaihissalam adalah senantiasa berbaik sangka atau berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun. Ini ditunjukkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika harus meninggalkan istrinya Sayyidah Hajar radhiyallahu anha dan anaknya yang masih bayi di sebuah lembah tandus bernama Bakkah atau Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa ini di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inta baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dalam ayat ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam menunjukkan sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan istri dan Ismail alaihissalam. Sikap Ibrahim alaihissalam yang berserah diri, bertawakal dan yakin akan rahmat dan pertolongan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan tanah yang kering kerontang dengan mata air Zam-Zam yang terus memancar, mampu menghilangkan dahaga miliaran orang hingga saat ini. Dari kisah tersebut kita belajar di saat kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepadanya, Allah akan memberikan anugerah yang tidak terduga. Oleh karena itu hendaknya kita terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala saat menghadapi pandemi yang belum juga mereda ini. Sungguh kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tapi kita harus berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik darinya. Kita pun sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghilangkan pandemi ini dari negeri kita ini. Dan yang ketiga, bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih putranya, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam. Hal ini dikisahkan dalam Al-Qur'an. Falamma balagha mahsuya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adabahuka fanzur madza tara qala ya abati af'al ma tumaru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau bukan karena kesabaran, tentu berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjalankan perintah menyembelih anak yang telah ditunggu bertahun-tahun itu. Wajarlah jika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan belum pernah ada nabi yang mendapatkan ujian dalam agama kemudian menegakkannya dengan sempurna melebihi Ibrahim alaihissalam. Kesabaran yang luar biasa yang ditunjukkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa apapun bentuk ujian yang Allah berikan, kesabaran akan membuahkan hasil yang positif. Kita pun amat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala tanpa batas bagi mereka yang benar-benar bersabar menghadapi segala ujian ataupun cobaan. Kesabaran yang kita butuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup, khususnya saat ini ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Warga yang terpapar semakin hari semakin meningkat. Krisis ekonomi mendera kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Pendidikan lumpuh. Dalam kondisi demikian, hendaknya kita sandarkan semua urusan kita kepada penguasa langit dan bumi, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kesabaran dan ketaatan kita kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه كواكب الغرور أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا والشفيعين ومولانا محمد وعلى آل محمد خصوصا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا والمسلمين واحفظنا وإياهم وفرجنا وإياهم وأصلح بيننا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والبلاء والطاعون والفحشاء والمنكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أستغفر الله لي ولكم أستغفر الله لي ولكم أستغفر الله لكم أقيموا